Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada hari ini, melanjutkan seri kita berkenaan dengan dewasa dalam Kristus. Kali ini pokok pemikiran yang akan kita pelajari bersama adalah ajaran Kristus tentang perceraian. Kalau kita melihat pada saat ini, melihat di tayangan televisi, baik sinetron, kelihatan perceraian menjadi tema-tema yang sangat menarik untuk dibicarakan. Nah, itu sebabnya pada hari ini kita pun akan membicarakan berkenaan dengan perceraian sesuai dengan ajaran Alkitab yang diajarkan Kristus bagi kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mulai dengan semua pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon tuntunan, kami mohon bimbingan dari Tuhan sendiri. Kami serahkan Tuhan seluruh pertemuan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama yang agung itu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, sesuai dengan tema triwulan kita, dewasa dalam Kristus, hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang perceraian. Teks-teks Alkitab akan diambil dari Matius 19 ayat yang ke-6. Dan mari kita simak bersama-sama apa yang akan coba diketengahkan atau diungkap oleh Alkitab pada hari ini. Latar belakangnya adalah karena orang-orang Farisi pada waktu itu bertemu Tuhan Yesus Kristus dan mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, kita akan memperhatikan 3 pokok tentang hal ini. Yang pertama adalah ajaran Alkitab tentang perkawinan. Yang kedua, ajaran Alkitab tentang perceraian. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perceraian. Bagian yang pertama, ajaran Alkitab tentang perkawinan. Tentu saja, sebelum kita mempelajari tentang perceraian, kita perlu memahami tentang perkawinan Kristen. Karena tidak mungkin ada perceraian tanpa perkawinan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba untuk memahami tentang perkawinan. Nah, barangkali kita semua yang sudah menikah pasti ingat tentang nasihat-nasihat firman Tuhan pada waktu pernikahan kita diteguhkan di gereja oleh gembala sidang kita masing-masing. Tentunya kita masih ingat atau mungkin juga sudah lupa karena sudah sekian lama tentang khotbah-khotbah yang disampaikan tentang perkawinan. Pada hari ini kita akan mencoba melihat bagian ini. Pada waktu mendapat pertanyaan, bolehkah seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu Tuhan Yesus menjawab, dan saya mengambil kali ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apakah kalian belum membaca dalam Alkitab bahwa pencipta, yaitu Allah, yang membuat manusia pada mulanya membuat mereka laki-laki dan wanita? Dan sesudah itu ia berkata, itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Maka keduanya menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi 2 orang, tetapi satu. Dan itu adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus berkenaan dengan perkawinan. Jadi, Sang Penciptalah yang membuat manusia itu laki-laki dan wanita. Bukan laki-laki dan laki-laki. Bukan. Tapi laki-laki dan wanita. Bukan pula wanita dan wanita. Tidak. Nah, itu sebabnya dikatakan sesudah diciptakannya laki-laki dan wanita, maka laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya.
maka keduanya menjadi satu. Dalam perkawinan, kesatuan ini penting menjadi dasar perkawinan. Dikatakan mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Kunci pernikahan ajaran Alkitab adalah kesatuan, atau dalam bahasa Inggris sering disebut oneness. Bukan kebersamaan atau togetherness. Nah, itu sebabnya kesatuan menjadi sangat fundamental dalam konsep perkawinan Kristen. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kunci pernikahan Kristen, kunci pernikahan ajaran Alkitab adalah kesatuan atau oneness dalam bahasa Inggrisnya. Bukan kebersamaan. Sekali lagi, bukan kebersamaan atau togetherness. Bukan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kesatuan di sini? Saya ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dinasihatkan demikian. Jadi karena dalam Kristus, perhatikan pernikahan ini adalah pernikahan dalam Kristus. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati atau satu hati, satu pikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam hal ini, suaminya atau istrinya. Jadi dalam perkawinan Kristen, perkawinan yang diajarkan oleh Alkitab, kesatuan, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan masing-masing tidak boleh mencari kepentingan sendiri. Masing-masing tidak egois atau mencari puji-pujian yang sia-sia untuk dirinya sendiri. Bukan. Itu sebabnya diminta supaya dalam pernikahan, perkawinan ajaran Alkitab, satu dengan yang lain, saling merendahkan diri. Masing-masing rendah hati, yang seorang istri menganggap suami lebih tinggi. Demikian juga suami menganggap istrinya menjadi lebih penting. Saudara sekalian, itu sebabnya ajaran ini penting sekali untuk mempertahankan perkawinan kita sekalian. Jadi kuncinya janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan suaminya dan juga kepentingan istrinya. Dengan demikian maka perceraian akan dicegah. Dengan demikian perceraian tidak dimungkinkan, di mana rumah tangga berpegang pada sehati, sepikir, satu tujuan, satu hati. Jadi perkawinan dalam hal ini adalah persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh Allah. Sehingga manusia diminta dan dikatakan tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 7 ayat 10b memberitahu kita, seorang istri tidak boleh, perhatikan, tidak boleh menceraikan suaminya.
Pasal 7 ayat 11b pada 1 Korintus, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kenapa? Karena mereka telah dipersatukan oleh Allah. Bagaimana dengan sikap kita? Pernikahan itu digambarkan seperti dua helai kertas, karena memang masing-masing berbeda. Tetapi direkatkan dengan lem yang sangat kuat. Kalau dilepaskan, dipaksa dilepaskan, kedua-duanya pasti sobek, kedua-duanya pasti terluka. Karena itu merupakan kesatuan, bukan kebersamaan. Kalau kertas itu hanya ditaruh bersusun-susun, dilepaskan tidak ada yang terluka, semuanya masih utuh. Tapi kalau sudah dilem, sudah terikat satu dengan yang lain, apalagi lemnya begitu kuat, yaitu Tuhan Allah sendiri yang mengikat mereka dalam kesatuan dalam pernikahan. Maka kalau dilepaskan pasti terluka, dua-duanya pasti terluka. Dan ini bukan hanya menyangkut mereka berdua, tetapi seluruh keluarga besar akan terluka. Jadi pernikahan Kristen itu bukan karena pasangan menikah di gereja atau ditentukan oleh pendetanya. Bukan. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang menaati ajaran Kristus. Dan saudara sekalian, jangan lupa, ini adalah komitmen seumur hidup. Kesatuan, bukan kebersamaan. Perceraian tidak dimungkinkan sama sekali. Karena Allah lah yang telah mempersatukan mereka. Nah itu sebabnya, bagi rekan-rekan yang masih muda, yang belum menikah, perhatikan baik-baik bagian ini. Yaitu bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Saudara jangan salah pilih. Saudara jangan asal menerima. Saudara jangan asal mengambil istri, mengambil suami oleh karena tekanan atau paksaan lingkungan. Jangan, tapi saudara harus berpikir dengan matang. Karena perkawinan, pernikahan Kristen adalah komitmen seumur hidup. Dan tidak ada perceraian di dalamnya. Karena saudara akan disatukan di dalam Kristus. Jadi saudara diminta untuk menimbang masa-masa. Karena pernikahan yang sesungguhnya yang diikat oleh Tuhan Allah adalah pernikahan di dalam Kristus. Sehingga perceraian dengan alasan apa saja Tuhan mengatakan tidak. Karena dua-duanya sudah dipersatukan di dalam Dia. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Atas berkat-Mu bagi kami sekalian, kami boleh belajar bersama-sama tentang bagian ini. Meskipun ini sedikit sekali Tuhan dan masih banyak yang dapat kami pelajari, namun kami persembahkan hal yang kecil ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkenan untuk memakainya bagi kemuliaan-Mu. Tolonglah kami supaya kami tetap setia satu dengan yang lain, supaya tidak ada perceraian di tengah-tengah kami. Dan kami tahu sesuai dengan sabda-Mu bahwa kami telah dipersatukan di dalam Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh menceraikannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kaum muda yang belum mendapat pasangan. Tuhan tolonglah supaya mereka mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pilihan Tuhan dan pilihan mereka, biarlah mereka semua menimbang dengan baik-baik. Supaya mereka memiliki komitmen dan menjadi terang bagi lingkungannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai jumpa dalam rekaman-rekaman yang berikutnya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.